Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu warga Tangerang dikejutkan kabar besar. Sebuah pabrik sosis digerebek polisi setelah laporan mencurigakan dari warga sekitar. Awalnya orang mengira hanya pelanggaran biasa. Namun ketika petugas membuka ruang pendingin, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang merinding. Diduga ada daging manusia yang dijadikan bahan. Jika itu benar, pertanyaan paling menakutkan pun muncul. Sebenarnya sudah berapa banyak korban yang terlibat tanpa ada yang menyadarinya? Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita bersholawat sejenak. Semoga hati kita diberi ketenangan dan hidayah oleh Allah. Pagi itu suasana kota Tangerang tidak seperti biasanya. Orang-orang yang sedang sarapan di warung, pedagang yang baru membuka toko, hingga pekerja yang bersiap berangkat kerja tiba-tiba membicarakan satu berita yang sama. Sebuah pabrik sosis di kawasan industri pinggiran kota digerebek oleh polisi pada malam sebelumnya. Awalnya orang mengira itu hanya penggerebekan biasa, mungkin terkait izin usaha atau masalah kebersihan. Namun dalam hitungan jam, kabar yang beredar berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Polisi diduga menemukan bahan baku yang sangat tidak wajar di dalam pabrik tersebut. Berita itu membuat warga terkejut sekaligus penasaran. Bagaimana mungkin sebuah pabrik makanan yang produknya dijual bebas di pasar ternyata menyimpan rahasia yang begitu gelap? Kabar tersebut semakin menyebar setelah beberapa video penggerebekan muncul di media sosial. Dalam video yang direkam oleh warga dari kejauhan itu terlihat puluhan mobil polisi dan lampu sorot menerangi area pabrik yang biasanya sepi pada malam hari. Beberapa petugas terlihat mengenakan masker dan sarung tangan saat keluar masuk bangunan besar yang dipenuhi mesin produksi. Wajah mereka terlihat serius, bahkan ada yang tampak terkejut ketika menemukan sesuatu di dalam ruangan pendingin pabrik. Orang-orang yang menonton video itu mulai membuat berbagai dugaan. Ada yang mengatakan mungkin polisi menemukan daging busuk, ada pula yang menduga pabrik tersebut menggunakan bahan makanan ilegal. Namun semakin banyak video yang beredar, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar pelanggaran makanan biasa. Tak lama kemudian, seorang wartawan lokal yang berada di lokasi memberikan laporan langsung melalui siaran daring. Dengan suara pelan namun tegang, ia mengatakan bahwa sumber dari kepolisian menyebutkan adanya potongan tubuh manusia yang ditemukan di ruang pendingin pabrik. Kalimat itu membuat banyak orang yang menonton siaran tersebut langsung terdiam. Beberapa bahkan mengira itu hanya rumor yang dibesar-besarkan. Namun ketika wartawan itu mengulang kembali informasi tersebut dengan wajah serius, suasana menjadi semakin mencekam. Jika kabar itu benar, berarti pabrik sosis tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi mungkin terlibat dalam kejahatan yang jauh lebih mengerikan. Dalam waktu singkat, berita itu menyebar ke berbagai grup pesan, media sosial, dan portal berita. Kota Tangerang yang biasanya sibuk dengan aktivitas pagi tiba-tiba dipenuhi bisikan ketakutan. Warga yang tinggal di sekitar pabrik mulai merasa gelisah. Banyak dari mereka yang selama ini membeli sosis dari merek yang diproduksi pabrik tersebut. Produk itu terkenal murah dan mudah ditemukan di warung-warung kecil. Anak-anak sering memakannya sebagai lauk sarapan atau camilan sepulang sekolah. Kini, setelah mendengar kabar yang beredar, beberapa warga merasa perut mereka seperti berputar. Seorang ibu rumah tangga bahkan terlihat duduk lemas di teras rumahnya setelah mengetahui bahwa sosis yang sering ia goreng untuk keluarganya mungkin berasal dari bahan yang mengerikan. Para pedagang kecil juga mulai kebingungan. Mereka tidak tahu apakah harus membuang stok sosis yang masih tersisa, atau menunggu kepastian dari pihak berwenang. Ketakutan perlahan berubah menjadi kemarahan. Banyak warga mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya pemilik pabrik itu dan bagaimana hal seperti ini bisa terjadi tanpa diketahui siapapun. Sementara itu, di lokasi pabrik, garis polisi telah dipasang mengelilingi seluruh area. Lampu-lampu besar dinyalakan untuk menerangi setiap sudut bangunan yang luas tersebut. Petugas forensik masuk ke dalam satu persatu sambil membawa kotak peralatan dan kamera untuk mendokumentasikan semua temuan. Mesin-mesin penggiling daging yang biasanya bekerja sepanjang hari kini berdiri diam dalam keheningan yang aneh.
Di lantai ruang produksi masih terlihat bekas aktivitas yang terburu-buru, seolah para pekerja meninggalkan tempat itu tanpa sempat merapikan apapun. Di dalam ruang pendingin yang besar dan dingin, beberapa petugas menemukan kantong-kantong plastik industri yang berisi potongan daging. Awalnya mereka mengira itu hanya bahan baku biasa. Namun setelah diperiksa lebih dekat, beberapa petugas mulai menyadari bahwa bentuk potongan tersebut tidak seperti potongan daging hewan pada umumnya. Saat itulah suasana di dalam pabrik berubah menjadi sangat sunyi, karena semua orang mulai memahami bahwa mereka mungkin sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Di dalam ruang produksi yang luas itu, para penyidik mulai memeriksa setiap sudut dengan sangat teliti. Bau dingin dari mesin pendingin bercampur dengan aroma bumbu sosis yang masih tertinggal di udara. Beberapa meja stainless besar dipenuhi sisa-sisa bahan yang belum sempat dibersihkan. Seorang petugas forensik perlahan membuka salah satu kantong plastik besar yang tersusun rapi di dalam lemari pendingin. Saat kantong itu dibuka, semua orang yang berdiri di sekitarnya langsung menahan napas. Potongan daging di dalamnya tampak aneh. Warnanya tidak sepenuhnya seperti daging sapi atau ayam yang biasa mereka lihat. Salah satu penyidik yang sudah berpengalaman terlihat mengerutkan kening. Ia meminta petugas lain untuk menyiapkan kantong bukti dan mengambil sampel dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang berbicara keras di ruangan itu. Semua orang seolah memahami bahwa setiap potongan kecil yang mereka temukan bisa menjadi bukti penting dalam penyelidikan besar. Ketegangan semakin terasa ketika seorang petugas forensik yang sedang memeriksa tong logam di sudut ruangan tiba-tiba memanggil rekannya. Ia menemukan sesuatu yang membuat suasana langsung berubah. Di antara potongan daging yang sudah dicincang, terlihat bagian tulang yang bentuknya sangat tidak biasa. Tulang itu panjang, ramping, dan memiliki struktur yang langsung dikenali oleh petugas berpengalaman. Semua orang di ruangan itu saling berpandangan. Tidak perlu kata-kata panjang untuk memahami apa yang sedang mereka lihat. Salah satu penyidik senior segera mendekat, mengamati tulang itu dengan saksama, lalu menghela napas panjang. Ia kemudian memberi instruksi agar seluruh area produksi segera diamankan sebagai tempat kejadian perkara utama. Kamera forensik mulai memotret setiap sudut ruangan. Setiap temuan dicatat dengan detail. Momen itu menjadi titik ketika kecurigaan yang sebelumnya hanya dugaan mulai berubah menjadi kemungkinan yang sangat mengerikan. Setelah temuan tersebut, tim penyidik bekerja lebih cepat namun tetap berhati-hati. Mesin penggiling besar yang berdiri di tengah ruangan langsung dimatikan dan diberi tanda penyitaan. Mesin itu terlihat seperti mesin industri biasa, namun kini semua orang memandangnya dengan perasaan yang berbeda. Beberapa petugas membuka bagian dalam mesin untuk memeriksa apakah masih ada sisa bahan di dalamnya. Sementara itu, sampel daging yang ditemukan di berbagai tempat mulai dimasukkan ke dalam wadah khusus untuk dibawa ke laboratorium. Setiap potongan kecil dianggap penting. Di sisi lain ruangan, beberapa kotak berisi bumbu dan bahan tambahan juga ikut diperiksa. Polisi ingin memastikan apakah semua bahan tersebut digunakan untuk menutupi rasa atau bau tertentu. Proses dokumentasi berlangsung lama. Setiap langkah dicatat, setiap benda difoto. Semua orang tahu bahwa hasil penyelidikan ini akan menjadi perhatian publik, sehingga tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Di luar bangunan pabrik, beberapa pekerja yang berada di lokasi saat penggerebekan sedang duduk berderet di dekat mobil polisi. Wajah mereka terlihat pucat dan penuh kebingungan. Sebagian dari mereka masih mengenakan seragam kerja yang berbau bumbu sosis. Mereka saling berbisik pelan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Polisi kemudian mulai memanggil mereka satu persatu untuk dimintai keterangan. Banyak dari para pekerja itu mengaku hanya bekerja sebagai buruh harian. Mereka datang setiap pagi, mengolah bahan yang sudah tersedia, lalu pulang setelah jam kerja selesai. Sebagian besar mengatakan bahwa mereka tidak pernah diberitahu secara jelas asal bahan baku yang mereka olah. Tugas mereka hanya menggiling daging, mencampurnya dengan bumbu, lalu memasukkannya ke dalam mesin pembuat sosis.
Beberapa pekerja bahkan terlihat sangat terkejut ketika mendengar dugaan bahwa daging tersebut mungkin berasal dari manusia. Di antara para pekerja itu, ada seorang pria parubaya yang terlihat paling gelisah. Tangannya terus bergerak gelisah di pangkuannya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya dipanggil oleh seorang penyidik untuk memberikan kesaksian lebih lanjut. Dengan suara yang pelan dan sedikit gemetar, ia mulai menceritakan apa yang ia ketahui. Ia mengatakan bahwa selama beberapa bulan terakhir memang ada hal-hal aneh yang ia perhatikan di pabrik tersebut. Bahan baku sering datang pada malam hari menggunakan truk tertutup besar. Para pekerja biasanya tidak diperbolehkan berada di area gudang saat truk itu datang. Bahkan terkadang mereka diminta pulang lebih awal ketika pengiriman malam dilakukan. Keesokan paginya, bahan baku sudah tersusun rapi di ruang pendingin dan mereka hanya diminta langsung memprosesnya. Pria itu mengaku sempat merasa curiga, tetapi ia tidak berani bertanya terlalu banyak karena takut kehilangan pekerjaannya. Kini, setelah melihat polisi mengamankan seluruh pabrik, ia mulai menyadari bahwa kecurigaannya selama ini mungkin benar. Dan pikiran itu membuat wajahnya semakin pucat. Kesaksian pria parubaya itu membuat para penyidik semakin tertarik menggali informasi lebih dalam. Ia kemudian diminta menceritakan secara rinci bagaimana proses kerja di pabrik tersebut dari hari ke hari. Dengan suara yang masih terdengar tegang, ia menjelaskan bahwa para pekerja biasanya datang sekitar pukul 8 pagi. Ketika mereka tiba, bahan baku sudah tersedia di ruang pendingin dalam kantong-kantong plastik besar. Mereka tidak pernah melihat langsung proses penurunan bahan dari truk, karena pengiriman selalu dilakukan pada malam hari setelah para pekerja pulang. Tugas mereka hanya mengambil kantong tersebut, memotongnya menjadi bagian lebih kecil, lalu memasukkannya ke dalam mesin penggiling. Setelah itu, daging yang sudah halus dicampur dengan bumbu dan dimasukkan ke mesin pembuat sosis. Prosesnya berjalan cepat dan berulang setiap hari. Selama ini para pekerja hanya menganggap itu sebagai pekerjaan biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa bahan yang mereka olah mungkin menyimpan rahasia yang sangat mengerikan. Selain kesaksian dari pekerja pabrik, polisi juga mulai mengumpulkan keterangan dari warga sekitar. Beberapa rumah berdiri tidak terlalu jauh dari area industri tersebut. Salah satu warga yang tinggal di sana selama lebih dari 10 tahun mengatakan bahwa pabrik itu sebenarnya terlihat biasa saja pada siang hari. Namun pada malam hari, suasananya sering terasa berbeda. Ia beberapa kali melihat truk besar masuk ke halaman pabrik sekitar tengah malam. Truk itu selalu tertutup rapat dengan terpal gelap sehingga tidak terlihat apa yang dibawa di dalamnya. Yang membuatnya merasa aneh adalah truk itu jarang terlihat keluar kembali dengan muatan. Biasanya kendaraan itu hanya berhenti sebentar lalu pergi dalam keadaan kosong. Saat itu ia sempat menganggapnya sebagai pengiriman bahan baku biasa. Tetapi sekarang, setelah mendengar berita yang beredar, ingatan tersebut terasa jauh lebih menyeramkan. Seorang warga lain juga memberikan cerita yang hampir serupa. Ia adalah penjaga warung kecil di dekat jalan menuju pabrik. Warungnya sering buka sampai larut malam, sehingga ia cukup sering melihat aktivitas di jalan tersebut. Ia mengingat bahwa beberapa bulan terakhir ada beberapa kendaraan yang lewat pada jam-jam yang tidak biasa. Kendaraan itu tidak membawa logo perusahaan seperti kendaraan distribusi makanan pada umumnya. Lampu truk sering dimatikan ketika memasuki halaman pabrik, seolah pengemudinya tidak ingin menarik perhatian. Awalnya ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Di kawasan industri, kendaraan keluar masuk pada malam hari memang bukan hal yang aneh. Namun kini, setelah polisi melakukan penggerebekan dan kabar mengerikan mulai menyebar, ia mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapi. Sementara itu, di kantor laboratorium forensik, sampel daging yang diambil dari pabrik mulai diperiksa dengan peralatan khusus. Para ahli bekerja dengan sangat teliti. Mereka memotong sampel kecil, memeriksanya di bawah mikroskop, dan melakukan berbagai uji laboratorium untuk memastikan jenis jaringan yang ditemukan. Proses ini tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru, karena hasilnya harus benar-benar akurat. Beberapa jam pertama pemeriksaan membuat suasana laboratorium terasa tegang.
Para ahli saling bertukar pandangan ketika melihat hasil awal yang muncul di layar komputer. Struktur jaringan yang terlihat tidak sepenuhnya menyerupai daging hewan yang biasa digunakan untuk makanan. Setelah beberapa pengujian lanjutan dilakukan, kesimpulan awal mulai terbentuk. Namun para ahli tetap memutuskan untuk melakukan pemeriksaan DNA agar tidak ada keraguan sedikit pun terhadap hasil tersebut. 2 hari kemudian, hasil pemeriksaan laboratorium akhirnya selesai. Laporan resmi segera dikirimkan kepada tim penyidik yang menangani kasus tersebut. Ketika dokumen itu dibuka di ruang rapat kepolisian, suasana menjadi sangat sunyi. Hasil uji DNA menunjukkan bahwa sebagian besar sampel daging yang ditemukan di pabrik memang berasal dari jaringan manusia. Tidak ada lagi keraguan. Temuan itu segera dilaporkan kepada pimpinan kepolisian dan kemudian diumumkan kepada publik melalui konferensi pers. Dalam hitungan menit, berita tersebut menyebar ke seluruh negeri. Televisi menayangkan laporan khusus, portal berita memuat artikel panjang, dan media sosial dipenuhi reaksi masyarakat yang terkejut sekaligus marah. Banyak orang mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya orang di balik pabrik tersebut. Bagaimana mungkin sebuah usaha makanan bisa menyimpan rahasia mengerikan seperti itu tanpa diketahui selama ini? Dan yang lebih menakutkan, berapa lama hal tersebut telah terjadi tanpa disadari oleh siapapun. Setelah hasil laboratorium diumumkan, perhatian masyarakat langsung tertuju pada satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya pemilik pabrik sosis tersebut? Selama ini pabrik itu hanya dikenal sebagai produsen makanan olahan dengan merek yang cukup populer di beberapa pasar tradisional. Tidak banyak orang yang benar-benar tahu siapa orang di balik usaha tersebut. Polisi pun mulai menelusuri dokumen kepemilikan perusahaan, izin usaha, dan catatan transaksi yang ditemukan di kantor administrasi pabrik. Dari berkas-berkas itu, muncul satu nama yang akhirnya menjadi pusat perhatian. Pemilik perusahaan tersebut adalah seorang pengusaha kuliner yang cukup terkenal di dunia makanan olahan. Namanya sering muncul di acara televisi lokal sebagai narasumber tentang bisnis makanan murah untuk masyarakat. Banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang ramah, sederhana, dan pandai berbicara. Ketika nama itu diumumkan kepada publik, banyak orang merasa tidak percaya. Pengusaha tersebut dikenal sering muncul di berbagai kegiatan sosial. Ia beberapa kali terlihat menyumbangkan makanan gratis dalam acara amal, dan pernah membantu membuka pelatihan usaha kecil bagi warga sekitar. Beberapa media bahkan pernah menulis kisah suksesnya sebagai contoh pengusaha yang memulai usaha dari bawah, hingga memiliki beberapa pabrik makanan. Karena citranya yang positif, banyak orang merasa sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ia adalah pemilik pabrik yang sedang diselidiki dalam kasus mengerikan ini. Di lingkungan tempat tinggalnya sendiri, banyak tetangga yang mengatakan bahwa pria itu terlihat seperti orang biasa yang ramah kepada siapa saja. Ia sering menyapa warga ketika lewat dan bahkan beberapa kali ikut kegiatan lingkungan. Semua gambaran itu membuat kasus ini terasa semakin membingungkan. Bagaimana mungkin seseorang dengan citra sebaik itu bisa terhubung dengan sebuah pabrik yang diduga menggunakan daging manusia sebagai bahan baku? Beberapa hari setelah penggerebekan, polisi akhirnya berhasil menemukan keberadaan sang pemilik pabrik. Ia dipanggil untuk datang ke kantor kepolisian guna memberikan keterangan. Saat mobil yang membawanya memasuki halaman kantor polisi, puluhan wartawan sudah menunggu di depan gerbang. Kamera dan mikrofon langsung mengarah ke arahnya ketika ia turun dari kendaraan. Wajah pria itu terlihat tenang, meskipun sorot matanya tampak lebih lelah dari biasanya. Ia tidak banyak berbicara kepada wartawan dan hanya mengatakan bahwa ia siap bekerja sama dengan pihak berwenang. Polisi kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Di dalam ruangan tersebut, beberapa penyidik sudah menyiapkan berbagai dokumen, foto bukti, serta hasil pemeriksaan laboratorium. Mereka tahu bahwa interogasi ini akan menjadi salah satu titik penting dalam mengungkap seluruh kebenaran di balik kasus yang mengejutkan banyak orang ini. Pada awal pemeriksaan, sang pemilik pabrik membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia mengatakan bahwa ia hanya mengelola bisnis dan tidak terlibat langsung dalam proses produksi sehari-hari. Menurutnya,
Urusan bahan baku biasanya ditangani oleh manajer operasional pabrik. Ia juga mengaku tidak pernah memerintahkan penggunaan bahan yang melanggar hukum. Namun para penyidik sudah mempersiapkan banyak bukti. Mereka menunjukkan dokumen pembelian, rekaman kamera keamanan, serta catatan pengiriman bahan yang semuanya mengarah pada keputusan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Semakin lama interogasi berlangsung, suasana di ruangan itu menjadi semakin tegang. Wajah pria itu mulai berubah. Ketenangan yang sebelumnya terlihat perlahan menghilang. Ia beberapa kali terdiam cukup lama sebelum menjawab pertanyaan penyidik. Para petugas yang berada di ruangan itu bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mulai retak dalam cerita yang ia sampaikan. Akhirnya, setelah berjam-jam pemeriksaan, pria itu menghela napas panjang dan menundukkan kepalanya. Dengan suara yang jauh lebih pelan dari sebelumnya, ia mulai mengakui sebagian dari apa yang terjadi di pabrik miliknya. Ia mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir bisnisnya mengalami kesulitan besar. Persaingan di industri makanan olahan sangat ketat dan biaya bahan baku terus meningkat. Ia mengaku merasa terdesak untuk mencari cara agar usahanya tetap berjalan. Dalam pengakuannya, ia menyebut bahwa suatu waktu ia bertemu dengan seseorang yang menawarkan pasokan daging murah dalam jumlah besar. Awalnya ia tidak terlalu memikirkan dari mana asal daging tersebut. Namun seiring waktu, ia mulai mengetahui bahwa bahan yang diberikan kepadanya bukanlah daging hewan seperti yang seharusnya. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa ia tetap melanjutkan produksi. Pengakuan itu membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Para penyidik menyadari bahwa mereka baru saja mendengar awal dari cerita yang jauh lebih gelap daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Setelah pengakuan awal itu, penyidik meminta pria tersebut menjelaskan lebih jauh tentang orang yang memberinya pasokan daging murah. Dengan wajah yang terlihat semakin lelah, ia mulai menceritakan bahwa pemasok itu bukan hanya satu orang. Ia mengatakan bahwa ada sebuah kelompok yang selama ini bekerja di balik layar. Kelompok tersebut menghubunginya melalui perantara dan menawarkan bahan baku dalam jumlah besar dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar. Pada awalnya ia mengira itu hanya jaringan perdagangan ilegal daging hewan. Namun lama-kelamaan ia mulai menyadari bahwa sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Meski begitu, ia mengaku tidak pernah benar-benar berusaha menghentikannya. Ia terlalu takut kehilangan bisnis yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Penyidik kemudian mencatat setiap nama dan lokasi yang ia sebutkan. Informasi tersebut membuka kemungkinan bahwa kasus ini bukan hanya tentang satu pabrik, tetapi mungkin melibatkan jaringan kriminal yang jauh lebih besar. Pengakuan itu segera memicu penyelidikan lanjutan. Polisi membentuk tim khusus untuk menelusuri jaringan yang disebutkan oleh pemilik pabrik tersebut. Beberapa lokasi yang disebutkan langsung diperiksa, termasuk gudang-gudang penyimpanan dan beberapa kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangkut bahan baku. Proses ini tidak mudah karena banyak dari orang yang terlibat berusaha menyembunyikan jejak mereka. Namun sedikit demi sedikit, petunjuk mulai ditemukan. Beberapa orang yang diduga menjadi perantara berhasil diamankan untuk dimintai keterangan. Dari pemeriksaan tersebut, polisi mulai memahami bahwa pasokan bahan yang masuk ke pabrik berasal dari berbagai tempat dan dikumpulkan oleh jaringan tertentu sebelum dikirim pada malam hari. Penemuan ini membuat kasus tersebut semakin besar dan kompleks. Tekanan dari masyarakat pun semakin meningkat. Banyak orang menuntut agar semua pihak yang terlibat segera ditangkap dan diadili. Di tengah penyelidikan yang terus berjalan, perhatian publik juga tertuju pada proses hukum terhadap pemilik pabrik. Persidangan kasus tersebut akhirnya dimulai beberapa bulan kemudian di pengadilan setempat. Ruang sidang hampir selalu dipenuhi wartawan dan masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya proses hukum. Banyak orang masih sulit mempercayai bagaimana seseorang yang dulu dikenal sebagai pengusaha sukses bisa terlibat dalam kejahatan yang begitu mengerikan. Dalam persidangan, berbagai bukti ditampilkan di hadapan hakim. Foto dari lokasi pabrik, laporan laboratorium, serta kesaksian para pekerja dan warga sekitar dipaparkan satu persatu. Suasana ruang sidang seringkali terasa sangat tegang, terutama ketika fakta-fakta baru terungkap.
Semua orang di ruangan itu memahami bahwa kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi sebuah peristiwa yang mengguncang rasa aman masyarakat. Namun penyelesaian kasus ini tidak berjalan tanpa konflik. Beberapa pihak mencoba membela pemilik pabrik dengan mengatakan bahwa ia hanyalah korban dari jaringan pemasok yang lebih besar. Ada pula yang berpendapat bahwa tanggung jawab terbesar seharusnya berada pada kelompok kriminal yang menyediakan bahan tersebut. Perdebatan ini muncul di berbagai tempat, mulai dari ruang sidang hingga diskusi di media dan masyarakat. Polisi sendiri tetap berusaha memburu anggota jaringan yang masih belum tertangkap. Beberapa penangkapan tambahan dilakukan dalam bulan-bulan berikutnya. Setiap kali ada tersangka baru yang ditemukan, masyarakat kembali berharap bahwa semua bagian dari jaringan tersebut akhirnya bisa diungkap sepenuhnya. Meski prosesnya panjang dan melelahkan, penyidik terus bekerja untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang lolos dari tanggung jawab. Akhirnya, setelah melalui rangkaian penyelidikan dan persidangan yang panjang, pengadilan menjatuhkan keputusan. Pemilik pabrik dinyatakan bersalah karena dengan sadar membiarkan penggunaan bahan baku yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat. Ia dijatuhi hukuman berat bersama beberapa orang lain yang terbukti terlibat dalam jaringan pemasok tersebut. Pabrik sosis yang menjadi pusat kasus itu kemudian ditutup secara permanen dan bangunannya dibongkar agar tidak lagi digunakan untuk kegiatan apapun. Bagi warga Tangerang, peristiwa ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Banyak orang masih mengingat bagaimana berita itu pertama kali muncul dan membuat seluruh kota gempar. Kini, meskipun kasusnya telah selesai secara hukum, kisah tersebut tetap menjadi pengingat bahwa kejahatan bisa terjadi di tempat yang paling tidak terduga. Dari peristiwa itu pula, masyarakat belajar untuk lebih waspada dan berharap agar kejadian serupa tidak pernah terjadi lagi di masa depan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.